misalkan saya baru ganti oli hari ini ya. Nah hari ini itu kita nolkan semua teman-teman, kayak gini dengan cara memutir. Di sebelah sini kan ada setelannya. Kalau untuk Mega Pro dan Citiker sama persis kayak gini setelannya, kita diputar aja nol kayak gini. Selamat sore, kembali lagi di channel YouTube saya. Ini masih pakai model Mega Pro dulu sementara, karena untuk Honda Tiger-nya belum dapat sih, jadi mohon untuk sabar ya. Untuk sore kali ini saya akan memberikan sedikit tips ya yang bermanfaat, dan sebenarnya tips ini ya sudah diterapkan ya, dimana untuk motor Mega Pro dan motor Honda Citiger itu menerapkannya dengan cara seperti ini. Karena cara menghitung kilometer pergantiannya si oli yang baik ya. Yuk simak videonya, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Si Honda Mega Pro ataupun Citiger itu kan memiliki kapasitas oli 1 liter ya. Jadi ketika kita memilih oli itu oli yang 1 liter, kalian harus tahu dulu teman-teman, kapasitas oli 1 liter itu kan memiliki jarak tempuh 1000 km ya. Jadi alangkah baiknya sebelum kita menggunakan motor dengan jarak 1000 km itu kita harus diwajibkan untuk mengganti olinya. Jadi supaya motor kita itu tetap prima dan mesin juga dengan kondisi yang baik. Caranya gimana untuk kita bisa menghitung jarak tempuh motor kalian itu kira-kira lari sudah 500 km atau 1000 km kayak gitu. Dan ini saya akan memberikan tips cara menghitungnya. Jadi kalian itu harus perlu tahu ya teman-teman, mengganti oli itu jangan menggunakan waktu atau menggunakan bulan ya atau minggu kayak gitu. Kebanyakan kan orang kan tidak tahu kayak gini, olinya sudah 2 bulan belum tak ganti. Nah 2 bulan itu kalian harus bisa mencermati, dalam 2 bulan itu kalian larinya itu berapa kilometer kayak gitu. Misalkan untuk motor sekelas Mega Pro atau Tiger itu kan diwajibkan setelah ganti oli baru itu kan, kalau bisa ya jangan diwajibkan itu sebelum jarak tempuh 1000 km. Jadi misalkan kita sudah lari dengan jarak tempuh 900 km itu, oh ya itu sudah maksimal banget sih bagiku, dan harus segera kita ganti olinya gitu. Jangan double atau jangan gimana ya, karena motor mesin itu harus merawatnya itu supaya lebih baik. Hitungnya kayak gini teman-teman. Nah di speedometer ini kan di atas kan ini kan kilometer, ini yang namakan kilometer ya, dan yang di bawah ini kalian harus tahu teman-teman, hitungan oli berapa kilometer kalian jalan atau berapa jarak kalian menempuh. Misalnya touring ya, touring dari kota sini ke kota sini, kita ininya harus dinolkan dulu. Jadi kalian tahu saya lari dari kota ini sampai kota ini berapa kilometer. Dan di samping penggunaannya kayak gitu, kita juga harus tahu untuk menggunakan oli juga ya. Misalkan saya baru ganti oli hari ini ya. Nah hari ini itu kita nolkan semua teman-teman kayak gini dengan cara memutir. Di sebelah sini kan ada setelannya. Kalau untuk Mega Pro dan Citiger sama persis kayak gini setelannya, kita diputar aja nol kayak gini. Nah kayak gini kan nol semua kan. Nah kalau sudah nol semua, kita ganti oli baru ya. Setelah oli baru sudah diganti dan sudah prima untuk kita lari ya, atau sudah fit, nah kita harus ini posisinya di nol dan kita sudah tidak usah pegangan ini untuk setelannya, udah kita lari aja. Ketika ini kan nanti kan setelah kita lari berapa kilo kan nanti kan ini kan jalan sendiri 1 2 sampai maksimal 999 km. Nah ketika sudah 999 itu kita harus diwajibkan ganti oli yang baru gitu. Jadi maksimal oli 1 liter itu kita menempuh jarak 1000 km. Paham belum teman-teman? Harus paham, gampang kok. Tapi
Tapi kalau saya kalau sudah 800 tadi kayak tadi itu udah saya ganti. Alangkah baiknya kita itu tidak sampai ke 900 km per jam. Nah, jadi tombol ini itu untuk kita mencermati oli bisa, dan kita mencermati jarak tempuh. Misalkan dari Jakarta mau ke Jawa Timur, kita dinolkan, kita lari aja, nanti bisa, oh saya lari 300 kilo ya gitu. Dan di samping itu juga kita juga bisa mencermati berapa lama kita sudah mengganti oli. Jadi mengganti oli itu jangan melihat dengan waktu, karena waktu itu kan belum tentu motor itu dipakai setiap hari, atau motor itu malah jarang dipakai, kan berarti olinya itu kan masih bagus kayak gitu. Oke teman-teman, sekian dulu untuk tips penggantian oli yang bagus dengan cara menggunakan speedometer. Tapi dengan catatan speedometernya kalian itu normal ya. Kalau speedonya ini mati ya sama aja, nggak bisa jalan ini. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, kalau saya akan update terus, dan nanti akan ada tik reviewnya yang baru. Saya sudah nawar-nawar, doain aja semoga si Honda Tigernya cepet datang, dan nanti saya akan review dengan Honda Tiger Evo lagi. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.